Kau buka ini, saya yang bawa data. Kan gak enak kayak gitu, namanya diskusi. Cuman kau ini? Lanjut. Oke ya, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka dalam kurung berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Nah, artinya di sini gimana? Tuhanmu malah mengutus setan-setan untuk supaya orang berbuat apa? Maksiat. Oke, mengenai bilangan 31 ya. Bilangan 31, apa maksudnya di situ teman-teman? Kita bilangan 31 kita harus baca satu perikop itu, satu pasal itu, di mana di situ menceritakan tentang pembalasan Israel terhadap bangsa Midian atas perintah Elohim karena mereka telah menjebak Israel ke dalam penyembahan berhala dan perca BUALAN ya. Jadi memang orang-orang seperti itu harus dihukum karena mereka mengajak orang Israel untuk menyembah berhala. Dan karena Yahweh itu maha adil, dia harus menghukum orang yang menyembah berhala atau mengajak dan menjebak orang Israel untuk menyembah berhala. Nah, itulah kenapa dihukum. Ya, sudah terjawab ya. Haleluya. Yang diapain? Hah? Bumbunlah perempuan yang sudah tidak perawan. Terus yang perawan jangan dibumbun untuk apa? Yang mana? Katanya baca satu perikop. Masa nggak Ya, dapat? kan aku bilang baca dulu satu perikop itu. Ya, kita harus baca dulu semua ini. Coba bilangan 31 nomor coba dari 17. Dan Yahweh berfirman kepada Musa dengan mengatakan, lakukanlah pembalasan Bani Israel karena orang-orang Midian itu sesudah itu engkau akan dikumpulkan kepada leluhurmu. Nah, Dan berbicaralah Musa kepada bangsa itu dengan mengatakan, persenjatailah pria-pria dari antaramu sebagai pasukan perang, dan mereka akan melawan orang Midian untuk melaksanakan pembalasan Yahweh kepada Midian. 1000 itu orang dari tiap langsung suku. ayat 17-nya. Ini, oke, saya baca ya. Oke. Bentar. Bilangan 31. Nih. Oke, kita baca ya. Dari sini. 17 ya. Itu poinnya. Maka sekarang, bunbunlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Di sini tidak dikatakan yang sudah bersuami jangan dibunbun, yang atau janda jangan dibumbun. Yang pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu bunbun. Yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Mana tahu laki-laki itu ada suaminya. Kan gak ada di sini keterangan. Tetapi, semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Itu untuk apa? Berarti artinya di sini masih ada belas kasihan Tuhan kepada yang masih perawan. Yahweh itu maha kasih, ya. Karena orang yang tidak bersalah, masih perawan dia belas kasihan. Tapi perempuan yang masih bersuami, yang mungkin sudah janda, karena sudah pernah bersetubuh, itu dibunbun. Gak adil, Mikana. Gak adil sama saya, aturan saya di situ. Apa? Oke, sebentar ya. Jadi di sini adalah perintah Elohim untuk membalas apa yang dilakukan oleh orang Midian. Di mana memang kalau semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah ya melakukan persetubuhan dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Jadi poinnya di sini bahwa itu ya perintah Tuhan karena masih memberikan kesempatan kepada orang yang belum pernah menikah ya. Artinya Tuhan itu tetap mengasihani bangsa Midian yang dimana kayak perempuan-perempuan yang belum pernah melakukan pernikahan kan masa depan mereka sebenarnya masih panjang. Jadi Tuhan itu sungguh maha kasih. Wow, haleluya. Walaupun orang tuanya para perempuan itu ya melakukan kesalahan, mereka itu menjebak orang Israel untuk menyembah berhala, tapi Tuhan masih mengasihani anak-anak mereka. Wow, haleluya. Yang 17-nya. Haleluya, haleluya. 17-nya. Maka sekarang bunbunlah semua laki-laki
di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bun-bun. Lah, dikasih kesempatan pada para perawan tapi semua laki-laki dibun-bun, terus bagaimana mau mereka beranak pinak? Iya, karena gini, gadis-gadis perawan itu diizinkan hidup untuk menjadi bagian dari bangsa Israel atau menjadi istri orang Israel guna mereduksi kekuatan bangsa Midian tanpa harus memusnahkan seluruh keturunan mereka. Jadi Tuhan Yesus HaMasiah yang adalah Yahweh itu, dia itu berbelas kasihan. Artinya dia Tuhan yang maha kasih. Walaupun orang tua, para anak-anak tersebut ya melakukan kejahatan kepada orang Israel, tapi Tuhan masih berbelas kasihan kepada keturunan mereka. Wow, haleluya. Bukan berbelas kasihannya kepada perempuan perawan. Kamu tidak akan pernah bisa Berbelas membaca kasihan kepada perempuan perawan. Perempuan yang sudah Tuhan bersuami Yahweh harus itu dibun-bun. maha kasih. Karena Maha kasih apa apa? kepada perempuan Orang tua perawan? mereka Yang yang lain melakukan perempuan perawan kesalahan, mengajak orang Israel, menjebak orang Israel, seperti para laki-laki Lanjut, itu. lanjut. Ya ampun. Artinya di sini kamu gak akan pernah Haleluya, bisa ternyata mengatakan Yesus HaMasiah menyukai Tuhan perempuan Yahweh. perawan. Karena dia maha kasih, maha kasih. Dia mengizinkan para perempuan yang belum pernah melakukan persetubuhan atau mereka tidak melakukan kesalahan tapi diizinkan hidup. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Pujilah Yahweh Elohim yang maha kasih, ya. Oke, belum bisa lagi dijawab pertanyaan saya yang tadi. Kenapa Tuhan mau main usir aja? Belum jawab lagi. Ustadz itu kan bagiannya. Aku tidak mau ketawa. Ternyata Yesus HaMasiah hanya kasih belas kasihannya kepada perempuan Ya, perawan. karena orang-orang anak-anak itu, ya mereka, ya, itu kan tidak melakukan kesalahan, jadi dibiarkan hidup. Orang tuanya, yang para laki-laki, yang menjebak orang Terus Israel. kalau perempuan yang masih bersuami bagaimana Mikana? Karena dia udah nggak perawan lagi. Ya karena mereka ya ikut juga bersekongkol dengan suaminya gitu loh. Itu jawabannya, artinya Tuhan Nah, yang masuk, mengizinkan anak-anak perawan itu hidup ya. Dan Mikana, coba kamu Dan baca dia Lukas ya, 7, Lukas guna 7, 13. mereduksi Ya. guna mereduksi kekuatan bangsa Midian tanpa harus memusnahkan seluruh keturunan mereka. Mikana Lukas 7:13. Jawabannya mungkin di situ di Lukas 7:13. Coba kamu baca Lukas 7:13. Aduh. Enggak, Iya. jawab dulu pertanyaan saya baru saya akan Iya, jawab sabar. lagi. Iya, Lukas saya 7. lanjut sedikit tadi. Di Lukas 7:13 di situ kan dikatakan sudah jelas Lukas 7:13. Di situ karena memang Tuhanmu suka janda. Iya. Dan ketika ia melihat Tuhan berbelas kasih terhadapnya dan berkata kepadanya, "Janganlah menangis, sayang." Oh, jangan ditambah-tambah. Tidak, maksudnya saya bilang sayang itu sayang ke kamu. Saya bilang sayang ke kamu, bukan ke ini. Tidak ada sayang di sini. Saya bilang sayang ke kamu. Gitu. Oke, bentar saya ini baca ya. Itu artinya kalau Tuhan Yesus HaMasiah itu Tuhan yang maha kasih ya. Makanya kalian jangan jolim. Kayak dia suka janda kan? Mengasihi. Iya, Bukan berarti- iya. Kan dia bukan mengasihi berarti untuk janda kan? dikawini. Iya, saya kamu juga tidak mengasihi mau janda, tapi saya ya tidak bisa Tuhan. kawin. Saya ada istri. Saya juga mengasihi janda. Makanya di sini kan kita bicara kasih kan, berarti ini kan Tuhanmu itu kan mengasihi janda, benar tidak? Perjanjian lama mengasihi perawan, perjanjian baru ngasih janda. Kok kurang ajar kan? Iya, Kalau- karena sudah tahu dari lama ke baru kan tetap sudah iya kan, Bunda Nora perjalanan hidup. Oke ya teman-teman. Jadi Oke, Keluaran 22 ayat 22, seorang janda atau anak yatim. Janda lagi, banyak sekali janda-janda Udah, diam Kristus. dulu, diam dulu. Jangan kamu panik. Dia ini bertanya sendiri, panik sendiri, kejang-kejang sendiri atau Kalau Tuhan kami tidak pernah memerintahkan kepada para rasul dan nabi-nabinya untuk ya membunuh suami orang untuk dijadikan janda gitu loh. Keluaran 22 ayat 22, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Karena apa? Karena Tuhan itu maha kasih. Sehingga kalau kita baca di Lukas 7 ya ayat 11, kenapa Tuhan Yesus HaMasiah mengasihi janda di sini? Justru di sinilah buktinya Tuhan Yesus HaMasiah itu maha kasih, maha kuasa ya. Kita baca dulu ayat sebelumnya teman-teman ya.
Lukas 7 ayat 11. Dan terjadilah pada keesokan harinya dia pergi ke sebuah kota yang disebut Nain. Dan para muridnya pergi bersamanya juga kerumunan orang yang cukup banyak jumlahnya. Ayat 12. Dan ketika dia telah mendekati pintu gerbang kota itu, maka tampaklah seseorang yang telah meninggal tengah diusung. Seorang anak laki-laki satu-satunya bagi ibunya, dan dia adalah seorang janda, dan kerumunan orang dari kota itu cukup banyak menyertainya. Ayat 13, dan ketika melihatnya, Tuhan berbelas kasihan terhadapnya dan berkata kepadanya, janganlah menangis. Ayat 14, setelah mendekat, dia menyentuh usungan itu dan para pengusung itu masih berdiri dan dia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan yang mati itu duduk dan mulai berbicara dan dia menyerahkan kepada ibunya. Oh, haleluya, haleluya. Jadi teman-teman, si Loding ini nggak membaca sebelumnya. Kenapa Tuhan berkata ya kepada janda tersebut, jangan menangis, karena janda ini anaknya metong, satu-satunya anak laki-lakinya, anak tunggalnya metong, saudaraku, masih muda. Nah, anak janda ini menangis, dia sedih. Lalu Tuhan datang berbelas kasihan dan membangkitkan anak janda tersebut yang ada di kota Nain. Lah itulah buktinya kalau Tuhan yang saya sembah itu maha kasih dan maha kuasa, berkuasa atas kematian. Sungguh terlalu nekat kalau kamu memframing isi kitab suci ini. Sungguh kamu keterlaluan. Oh, saudara-saudaraku, oh haleluya, haleluya. Oke, tolong jawab pertanyaan saya. Kenapa Tuhanmu tiba-tiba main usir aja si Adam gitu loh? Iya Tuhan. Kan tadi sudah dijawab sama Ustadz El. Kamu butuh jawabannya bagaimana lagi? Kan sudah panjang lebar tadi tuh. Sampai netizen bilang mantap, mantap. Cuma kamu saja yang mereka bilang 0. Oh iya. Lanjut Ustadz. Ya udahlah, kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, saya nggak paksa kok. Oke, gini ya, Mehana, saya jawab pertanyaan Anda itu ya. Ini jembatan argumen ya namanya. Iya, ya. apakah di mana perintah Tuhan? Oke, dengarkan dulu, Jangan langgar dengarkan. ini, kalau kamu langgar pasti diusir. Tunjukkan Ya, dong. dengarkan. Prinsipnya sama di dua kitab ya. Kalau Tuhan memerintah, berarti ketaatan harus diutamakan. Di sini kan tentang ketaatan. Walau tidak masuk logika manusia. Kita ambil contoh di dalam Bible, Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Dalam Kejadian 22 Tuhan memerintahkan Abraham mengorbankan anaknya Ishak. Ustaz, mohon maaf saya potong. Jangan terlalu banyak memframing isi kitab suci kami. Jawab saja pertanyaan saya. Ada nggak jawabannya? Kalau nggak ada, kamu ini bukan bertanya. memframing. Ini bukan memframing. Aduh, Ini mohon maaf, di dalam mohon maaf. Bible Anda tentang ketaatan. Mohon maaf Ustaz, tentang gini, kalau ketaatan. kamu nggak bisa jawab nggak apa-apa. Ya udah, kalian sekarang bertanya apa kalian mau tanyakan. Jangan kamu proses isi kitab suci kami gitu loh. Karena biarkan Ustadz menjawab Oh, dulu. no, Tujuannya bukan cuma kamu. Ada netizen Ini bukan di bawah. framing. Ini bukan framing. Dengarkan dulu. Sebentar. Dengar dulu Loading sama Ustadz El. Tadi apa kata host? Kalau kita mau diskusi, ayo diskusi. Tapi kamu jangan menjelaskan isi kitab suci saya. Jangan menjelaskan. Jangan Iya, memframing ini kan dengarkan dulu. Ini kemana-mana. tentang ketaatan. Ya, Sabar saat dulu, Tuhan sabar, memerintahkan Abraham mengorbankan anaknya, maka secara logika ini dengarkan. Ustaz, jangan kepada Abraham dulu, mohon maaf ya. Ini membandingkan bahwa tentang taat. Anda kan mau nanya di Al-Baqarah, Tuhan perintahkan sujud penghormatan kepada Adam. Karena itu padanya intinya malaikat taat, iblis menolak. Ini ketaatan sama Kan apa itu yang lagi ada yang di saya dalam tanya. Kejadian Bukan itu lagi yang 22. saya tanya. Bukan Iya, itu. jadi polanya sama. Ada perintah Tuhan, ada ujian ketaatan. Maaf Jadi Ustaz, dengar dulu. inkonsisten kalau menolak sujud ke Adam. Kalau Anda bilang tidak boleh sujud ke selain Tuhan, balikan. Ketika Abraham bisa menolak perintah menyembelih anaknya karena dianggap tidak masuk akal, tapi dia tidak lakukan itu. Saya nggak nanya itu lagi. Nah, sekarang Gini loh, nanya surat yang saya Maryam. tanya itu Ustaz. Oke, surat Kenapa Maryam. Tuhanmu langsung main usir Adam? Kenapa? Apakah ada di ayat lain pendukung? Ada perintah Tuhanmu seperti ini, terus ketika dilanggar pasti diusir. Ini kan main tiba-tiba langsung usir gitu. Itu yang saya tanya. Nah, ketika kamu menjelaskan itu, menunjukkan data, silakan tunjukkan data dalam kitabmu. Tapi kamu jangan menjelaskan dan memframing isi kitab suci saya. Tadi kan saya sudah bilang apa sama Ustadz?
Baik, mari kita diskusi berbasis data. Tapi saya tidak akan izinkan polemikus lama-lama memframing isi kitab suci saya gitu. Kalian bertanya aja, nanti saya akan jawab.